السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الsubuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Buruj, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat, melakukan apa yang dikehendakinya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi terwujudnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang fa'alul lima yurid, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa dikenal dengan al-iradah itu terbagi dalam dua bahagian. Ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-iradah asy-syar'iyyah, kehendak-kehendak Allah yang bersifat syar'i, dan ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Perbedaan di antara keduanya, di mana kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah inilah yang disebutkan pasti terjadi dan terwujud. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah itu bisa terwujud dan bisa tidak terwujud. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah yang bersifat syar'iyyah? Kehendak Allah yang bersifat syar'iyyah adalah kehendak-kehendak Allah yang ada di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan hukum-hukum, di mana Allah menghendaki hamba-hambanya beriman, Allah menghendaki hamba-hambanya melakukan amal saleh, Allah menghendaki hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala beriman. Tidak semua hamba Allah melakukan amal saleh. Ini yang dikenal dengan al-iradah asy-syar'iyyah, di mana bisa terwujud dan juga bisa tidak terwujud. Nah, ketika seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada seorang hamba beriman, bertakwa, beramal saleh, tapi ternyata tidak demikian, maka tidak bertakwanya seseorang, tidak berimannya seseorang, itu juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Dan kehendak Allah yang bersifat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya tentunya karena di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah. Seperti adanya iblis, adanya syaitan. Itu semua Allah menghendakinya karena ada hikmah. Meskipun di saat yang sama itu adalah sesuatu yang dibenci. Kadang orang bingung, bagaimana mungkin sesuatu itu dibenci tapi juga diinginkan. Para ulama memberikan sebuah perumpamaan
seperti orang yang artinya ini sesuatu yang mungkin secara logika, seperti orang yang minum obat yang sangat pahit. Minum obat yang sangat pahit, kita tidak menginginkan pahitnya obat itu, tapi kita menginginkan efek baik di balik obat tersebut. Seperti juga orang yang harus dioperasi, orang yang harus diamputasi misalnya. Kita tidak ingin ada anggota tubuh kita yang harus hilang, tapi yang kita inginkan adalah apa yang ada di balik operasi dan amputasi tersebut. Jadi menginginkan sesuatu, tidak menginginkan sesuatu tapi menginginkan hikmah di baliknya, itu sesuatu yang mungkin menurut akal. Dan dalam Al-Quran sangat banyak yang menunjukkan hal tersebut. Poin utamanya dari ayat ini, fa'alul lima yurid, bahwasanya manusia hendaknya selalu meyakini bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, baik itu hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu semua terjadi atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dibolehkan untuk berdalil dengan takdir atas keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan kehendak. Allah Subhanahu wa taala juga membekali kita kemampuan untuk memilih sesuatu. Apakah kita memilih yang baik atau memilih yang buruk? Sebagaimana kita bisa memilih makan dan tidak makan. Jadi tidak ada manusia yang terpaksa di dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Setiap manusia pasti merasakan bahwa dia punya kemampuan untuk memilih. Mau duduk, mau berdiri, dia bisa memilih. Mau makan, mau tidak makan, mau minum atau tidak minum, dia bisa memilih. Tapi pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia ketika itu sudah terwujud, maka itu terwujud atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum terwujud, maka tidak boleh mengatakan, misalnya ada orang yang sakit, dia mengatakan takdir Allah saya tidak sembuh, padahal dia belum berobat. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dia sudah berobat, kemudian qadar Allah dia meninggal dengan sebab sakit itu, maka itulah yang dikatakan itulah takdir Allah. Jadi kalau belum terjadi, kita tidak boleh kemudian mengatakan takdir Allah sudah demikian. Misalnya dia saat ini miskin, bahwa takdirnya dia di dunia miskin, tidak boleh, karena masih ada sisa usia yang dia miliki, yang kita tidak tahu seperti apa takdir Allah besok, setahun kemudian. Tapi yang telah lewat, itulah yang dikatakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tanda-tanda kekuasaannya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithu Musa? Hal ataka hadithul junud?" Apakah telah sampai kepada engkau wahai Muhammad cerita dan berita tentang al-junud, bala tentara? Siapa yang dimaksud dengan al-junud? Fir'auna wa Thamud. Bala tentaranya Fir'aun dan Thamud. Dua kekuatan ini, yaitu Fir'aun dan Thamud, sering disebutkan di dalam Al-Quran, merepresentasikan dua kekuatan yang sangat menonjol pada waktu itu. Dalam surah Al-Fajr misalnya, wa Thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa Fir'auna dzil autad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kaum Thamud yang sulit tertandingi, dan sampai saat ini masih bisa disaksikan
Ya, masih bisa disaksikan peninggalan kaum Tsamud di Madain di Saudi Arabia, ya, di mana mereka mampu membuat rumah tidak dengan batu bata yang disusun, tapi batu yang dipahat. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, dan bukan sekedar dipahat begitu saja, tapi ada juga modelnya. Ya, ada keindahan dari pahatan yang dibuat oleh kaum Tsamud. Artinya secara fisik, ya, secara kemampuan duniawi mereka sangat unggul. Demikian pula halnya Fir'aun. Ya, Fir'aun ini saking unggulnya, saking hebatnya dalam perkara dunia, dia lupa kalau ada Tuhan, sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi segala sesuatu yang hanya berkaitan dengan materi, tidak berpijak pada akidah yang benar, akan berakhir pada kehancuran. Karena kekuatan yang sesungguhnya itu tidak pada kekuatan materinya, tapi kekuatan yang sesungguhnya itu adalah pada kekuatan jiwanya. Dan jiwa akan kuat ketika jiwa ini diisi oleh iman, ketika di dalamnya ada tauhid, ada akidah, maka pada saat itulah jiwa seseorang akan kuat. Adapun ketika tidak ada iman, tidak ada akidah yang benar, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang sangat lemah. Kenapa? Karena di saat jiwa seseorang tidak terisi oleh iman, di saat jiwa seseorang tidak memiliki akidah yang lurus, maka dia akan berada dalam kendali hawa nafsunya. Dan manusia ketika sudah dalam kendali hawa nafsunya, Allah katakan ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Jadi hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud wa kaifa kadzdzabul mursalin faja'alahumullahu minal muhlakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kisah dua kaum ini, kaumnya Fir'aun dan Tsamud. Bagaimana mereka mendustakan al-mursalin, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan materi, ya, kemampuan materi yang Allah berikan kepada suatu kaum atau kepada individu tertentu, hal itu terkadang menjadi ujian tersendiri. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada seseorang berupa materi, itu dijadikan sebagai pembenaran atau dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah sesuatu yang benar. Kayak dalam Al-Quran sering, ya, kaum-kaum yang menentang Nabi itu mengatakan, datangkan azab kalau engkau benar dan kami salah. Karena mereka merasa dia mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya, kalau dia orang yang salah, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Tapi faktanya berbeda, justru mereka mendapatkan kenikmatan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan cara yang seperti ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, ya, ada orang bergelut dengan muamalah ribawi. Tapi di saat yang sama secara tampilan dia memiliki harta yang berlimpah, yang bersumber dari muamalah ribawi yang dia lakukan. Bahkan bisa menunaikan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umrah. Dia bisa umrah lebih dari 1 kali setiap tahunnya. Tapi di saat yang sama dia juga melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, yang seperti ini kadang jadi ujian kepada orang itu. Ya, dia sulit untuk meninggalkan maksiatnya karena merasa ternyata betul aja apa yang saya lakukan. Kenapa betul? Karena
kenikmatan berupa materi tidak berkurang. Ya, bahkan dia bisa beribadah kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini adalah ujian. Jadi bukan ukuran, ya, bukan ukuran nikmat materi yang didapatkan oleh seseorang bahwa orang tersebut berada di atas sesuatu yang benar. Ya, ukuran benar tidaknya seseorang itu diukur dengan Quran dan diukur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak diukur dengan popularitasnya, tidak diukur dengan banyaknya orang yang mengaguminya, tidak. Ya, benar tidaknya orang tidak dilihat dari jumlah pengikutnya. Ya, kalau dia menyampaikan tabligh, menyampaikan taklim, banyak yang hadir, tidak diukur dengan hal yang seperti itu. Kita ukur dengan apa yang dia sampaikan. Ya, apa yang disampaikannya? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, perkataan para sahabat, itu yang kita lihat. Itu yang menjadi alat ukur kita, dan itu alat ukur yang mengikat, ya, yang akan membuat kita konsisten, istiqomah di dalam menilai sesuatu. Fajalahumullahu minal muhlakin. Jadi akhir dari semua pengingkaran kepada nabi, kepada rasul, itu adalah al-halak, kebinasaan. Ya, dan ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti pada Fir'aun, sudah terbukti pada Namrud, bahwa sunnatullah telah menampakkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang melawan yang hak itu pasti akan binasa, pasti akan hancur, dengan syarat yang haknya muncul. Karena dalam Al-Quran dikatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang yang hak dan hancurlah yang batil. Sehingga yang batil itu, ya, kita tidak perlu memikirkan kapan hancurnya yang batil itu. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita menyebarkan yang hak. Pada saatnya nanti akan hancur dengan sendirinya. Seperti halnya dalam sejarah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dengan keistiqomahannya tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Meskipun kebanyakan orang pada waktu itu, baik yang mengatakannya dengan terpaksa atau mengatakannya dengan penuh kesadaran, mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran adalah ciptaan Allah. Imam Ahmad tetap menampakkan kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, meskipun disiksa. Jadi Imam Ahmad tidak bisa menjelaskan, ya. Beliau, jadi masyarakat semua atau mayoritas mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, dan itu sesuatu yang batil, kufur. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Pada waktu itu Imam Ahmad berada di dalam penjara. Artinya Imam Ahmad tidak bisa ke masjid-masjid, terjun ke masyarakat menyampaikan Al-Quran adalah kalamullah. Beliau berada di dalam penjara. Tapi karena beliau konsisten di atas yang hak ini, ya, meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang sampai terjadi beberapa kali pergantian khalifah, baru kemudian terjadi perubahan. Yang hak yang disuarakan oleh Imam Ahmad baru kemudian eksis dan tegak, dan yang mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan Allah kemudian hancur dengan sendirinya karena keistiqomahan di dalam menyuarakan suatu kebenaran. Ya, jadi yang terpenting, ya, ketika kita sudah meyakini sesuatu bahwa itu adalah hak, maka kita mempertahankannya dan menyebarkannya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran di dalam menyebarkan apa yang hak tersebut. Fajalahumullahu minal muhlakin balil ladzina kafaru fi takdzib, ay la yazaluna mustamirrina ala at-takdzib wal inad. Orang-orang kafir itu terus, kafir di sini mencakup semua
jenis kekufuran, baik kufur yang pada asalnya mereka memiliki kitab yang diturunkan seperti Yahudi dan Nasrani, ataupun kafir orang-orang musyrik yang memang tidak memiliki kitab. Fi takdzib, ya, terus menerus dalam pendustaan dan pembangkangannya. La tanfa'u fihimul ayat. Orang yang mendustakan itu tidak akan termanfaatkan, tidak akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Karena yang namanya mendustakan itu seperti orang yang sudah menutup peluang masuknya hidayah. Inilah yang Allah katakan di awal-awal suratul Baqarah, sawa'un alaihim a'andzartahum am lan tundzirhum la yu'minun. Sama saja. Ya, sama saja engkau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, la yu'minun. Ayat ini sama sekali tidak memberikan makna bahwa kita meninggalkan memberikan peringatan, tidak. Ya, tapi ayat seperti ini adalah ayat yang membuat kita untuk tidak putus asa. Jangan putus asa ketika menyampaikan sesuatu, kemudian ternyata ya, tidak bisa merubah keadaan. Ya, berdakwah di suatu tempat tidak ada yang masuk Islam satupun. Ya, kita tidak putus asa dengan kondisi tersebut. Ya, karena ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mukadzib, yang mendustakan, maka memang jalan hidayah itu tertutup baginya. Cuma kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang seperti itu keadaannya, yang Allah katakan sawa'un alaihim. La tanfa'u fihim al-ayat wa la tujri ladaihim al-idad. Jadi tidak bermanfaat peringatan, nasihat, tidak bermanfaat. Tapi kita tetap menyampaikan. Kenapa tetap menyampaikan? Karena ada tujuan yang lain. Jadi ada tujuan ketika kita menyampaikan sesuatu. Pertama, menyampaikan supaya orang tersebut berubah. Supaya orang yang tadinya kafir beriman. Yang kedua, kita menyampaikan ma'dziratan ila rabbikum. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, qalu lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Ya, kenapa engkau masih memberikan nasihat? Ya, kenapa kalian masih memberikan nasihat kepada suatu kaum yang sudah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya apa? Ma'dziratan ila rabbikum. Sebagai uzur di hadapan Tuhanku, bahwa mereka mengingkari ayat-ayat Allah bukan karena tidak mengetahuinya. Kami sudah menyampaikannya, sehingga mereka tidak bisa lagi beralasan, oh saya dulu bermaksiat, saya dulu mengingkari ayat-ayat Allah karena saya tidak mendapatkan pembelajaran, tidak sampai kepada kami dakwah. Dia bisa berhujjah dan beralasan dengan orang yang memiliki ilmu, bahwa yang memiliki ilmu itu tidak menyampaikannya. Maka kita tetap menyampaikannya. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala ahata bihim ilman wa qudratan. Orang-orang kafir ini, ya, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah itu dikelilingi. Ya, dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh ilmunya Allah. Allah mengetahui segala apa yang dilakukannya, termasuk kekufuran dan penyimpangan yang dilakukannya. Kemudian mereka juga dikelilingi oleh kudrahnya Allah, kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabnya, untuk menghukumnya. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud dan umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika Allah sudah menghendaki untuk membinasakan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ketika Fir'aun ini diberikan hukuman yang bermacam-macam. Ya, pernah dihukum dengan dikirim hama yang merusak tanaman, kemudian
kalau memasak airnya menjadi darah, kemudian apa yang dia masak berubah menjadi kodok, ya, dihukum dengan hukuman seperti itu sampai semua cara sudah mereka tempuh untuk mengatasi hal itu. Semua tukang sihir, dukun semua dikerahkan bagaimana mengatasi ini. Ternyata tidak mampu. Hingga ada penasehatnya mengatakan, coba datang ke Nabi Musa, siapa tahu Tuhannya bisa menghilangkan hal itu. Maka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, kalau engkau bisa menghilangkan siksaan ini, kami akan beriman. Maka Nabi Musa berdoa dengan harapan mereka beriman, dan siksaan itu, hukuman itu hilang, tapi mereka tetap tidak beriman. Nah, setelah itu kemudian Allah menenggelamkan mereka. Artinya Allah tidak pernah lalai terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Cuma Allah kadang mengakhirkan, ya, Allah kadang menunda dalam memberikan hukumannya. Nah, seseorang ditunda hukumannya itu bisa untuk memberikan kesempatan untuk berubah, bertaubat. Bisa juga ditunda untuk semakin lengkap keburukan yang dilakukannya, sehingga dia dihukum dengan hukuman yang maksimal. Ini yang biasa dikenal dengan al-istidraj. Wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun Majid. Quran yang mereka ingkari itu adalah Quran yang mulia. Ya, karena mulia, dia kalamullah, dia adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa sifat Al-Majid ini tidak hanya tertuju kepada Al-Qur'an, tapi juga tertuju kepada orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin maksimal seseorang dalam mengamalkan Quran dan Sunnahnya, maka dia akan mendapatkan al-majd, kemuliaan, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fi lauhin mahfud. Al-Quran ini senantiasa terjaga, ya, senantiasa terjaga di lauhin mahfud. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin keterjagaan Al-Quran. Ya, kalaupun ada yang merubah cetakannya, pasti akan ketahuan. Karena Allah sudah menjanjikan hal tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ada beberapa keistimewaan yang membedakan Al-Quran dengan kitab yang lain. Yang pertama, dia terjaga. Kitab lain tidak. Begitu nabinya meninggal, terjadi perubahan-perubahan terhadap kitabnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat. Tidak ada kitab suci sebelumnya yang dijadikan sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu adalah mukjizat yang tetap bisa dimanfaatkan meskipun Nabi Muhammad sudah meninggal. Adapun kitab-kitab yang mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya, itu ketika nabinya sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi dia memanfaatkan mukjizat itu. Tongkatnya Nabi Musa, mukjizat-mukjizatnya Nabi, ketika nabinya sudah meninggal, ya mukjizat itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini kelebihan yang ada pada umat ini, yang tentunya kelebihan ini akan kita rasakan dan akan kita raih jika kita memahami Al-Quran dengan benar, memahami Sunnah dengan benar dan mengamalkannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.